Ya, nama saya Dr. Diki Tahapari. Saya dokter penyakit dalam, konsultan endokrin di Diabetes Connection and Care, Eka Hospital BSD. Kalau tiroid itu orang taunya kelenjar gondok ya, kelenjar di leher. Nah, kelenjar tiroid ini berfungsi menghasilkan hormon. Kita bilang namanya hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini itu sangat penting karena mengatur berbagai macam proses metabolisme di dalam tubuh. Ibaratnya dia mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Artinya kalau hormonnya berlebih, kecepatan metabolismenya jadi cepat. Pasien keluhan berdebar, gemeteran, berat badannya turun, walaupun makannya banyak misalkan. Tapi kalau sebaliknya, kalau terjadi kekurangan hormon tiroid, atau kita bilangnya hipotiroid, itu justru sebaliknya. Kedinginan, berat badannya naik walaupun nggak makan, makannya sedikit tapi berat badannya naik, dan lain sebagainya. Penyebab kelainan tiroid ini kan memang beragam ya. Jadi kelainan tiroid kalau dibagi dua, garis besarnya ada dua sebenarnya. Kelainan fungsi, yang itu tadi hiper atau kelebihan, hipertiroid atau kelebihan, hipotiroid atau kekurangan hormon, sama kelainan bentuk. Jadi bisa aja ada benjolan di tiroid, tapi hormonnya nggak ada masalah gitu. Jadi bisa dua memang, kelainan bentuk atau kelainan fungsi. Nah, yang terkait dengan kelainan fungsi tadi, memang faktor risikonya paling sering biasanya pada perempuan biasanya. Dan biasanya memang ada faktor risiko keluarga. Jadi kalau ada riwayat keluarga dengan tiroid, harus hati-hati karena ada kemungkinan juga mengalami kelainan tiroid. Nah, kalau kelainan fungsi ini paling sering karena proses autoimun. Jadi proses autoimun paling sering. Tapi kalau kelainan bentuk, nah kelainan bentuk ini kan bisa dua ya, bisa jinak, bisa ganas. Nah, itu juga terkait dengan, bukan terkait dengan autoimun, tapi biasanya faktor genetiknya juga ada ya. Bisa di keluarga ada riwayat benjolan tiroid, atau ada riwayat kanker di keluarga, riwayat radiasi dulu waktu kecil misalkan, dan beberapa faktor risiko yang lainnya. Ya, nah ini memang problem terkait dengan tiroid ya. Kalau memang dia hanya kelainannya benjolan di leher, itu seringkali nggak ada keluhan. Biasanya keluhannya apa? Keluhannya biasanya pasangan yang ngasih tahu. Pasangan atau temannya itu, kamu di leher ada benjolan gitu. Biasanya dia sendiri nggak merasa ada benjolan. Karena kita jarang ya kalau ngaca ngelihat ke leher kan, ngaca kan lihat muka di atas ya. Jarang kita ngelihat leher. Makanya kita harus biasakan misalkan periksa leher sendiri gitu. Kalau misalkan habis mandi atau di depan kaca gitu. Itu terkait dengan benjolan tiroid. Kalau terkait dengan gangguan fungsi hiper atau hipotiroid, itu kalau gangguan fungsinya ringan, seringkali nggak ada gejala. Atau gejalanya nggak spesifik. Kita merasa sering capek, kita merasa berdebar-debar, merasa berat badannya turun walaupun makannya banyak. Itu kan gejala-gejala yang mungkin kita sering rasakan sehari-hari gitu ya. Dan seringkali itu anggap sebagai suatu hal yang biasa karena kecapean. Ada beberapa yang bisa dipakai, misalkan ada kuesioner sebenarnya. Ada form kuesioner, bisa dicari ya di Google gitu ya. Ada kuesioner hipertiroid atau kuesioner hipotiroid. Bapak Ibu bisa isi kuesionernya. Kalau skornya lebih dari sekian, berarti ada kemungkinan mengalami hiper atau hipotiroid. Silahkan lakukan screening pemeriksaan hormon tiroid atau datang ke dokter, diskusikan perlu pemeriksaan lanjutan atau tidak. Ya, kalau kelainan fungsi tiroid, pemeriksaan lanjutannya biasanya adalah pemeriksaan tes darah. Pemeriksaan yang paling simpel adalah pemeriksaan hormon tiroid, misalkan TSHS misalkan. Tapi kalau kelainan bentuk tiroid, ada benjolan, itu pemeriksaan lanjutannya selain pemeriksaan fungsi tiroid, juga pemeriksaan USG tiroid. Jadi dokter akan lihat apakah memang benjolannya memang benar ada benjolan di tiroidnya, ukurannya berapa, dan apakah benjolan di tiroidnya ini berisiko ganas atau tidak, itu bisa dilihat dari gambaran USG-nya. Ya, pengobatannya sangat tergantung ya. Jadi kalau misalkan tadi yang terkait dengan benjolan tiroid di USG, curiga ganas, kita lanjutkan biasanya dengan biopsi untuk lebih memberikan kepastian apakah ini jinak atau ganas. Kalau memang ganas ya harus dilakukan operasi. Kalau jinak ada beberapa pilihan lain yang bukan operasi. Kalau kelainan fungsi tiroid tergantung. Dia kurang hormon tiroid, hipotiroid, atau kelebihan hormon tiroid atau hipertiroid. Kalau kurang hormon tiroid, terapinya diberikan hormon tiroid dari luar. Tapi kalau kelebihan hormon tiroid,
ya diberikan obat untuk menekan produksinya. Atau alternatif lain dengan radionuklir atau operasi. Jadi yang penting pertama cari dulu kelainan tiroidnya apa. Yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah mencari penyebabnya. Karena mencari penyebab ini penting, menentukan lama terapinya harus berapa lama. Dan tingkat kesembuhannya berapa persen terlihat dari penyebabnya. Ya, jadi kalau kelainan fungsi tiroid, baik hiper atau hipotiroid, yang paling kita takutkan sebenarnya komplikasi misalkan ke jantung. Karena kalau hipertiroid itu kan seperti metabolismenya tubuh dipacu terus-menerus ya. Jadi jantungnya juga dipacu terus-menerus. Makanya pasien hipertiroid seringkali denyut jantung istirahatnya aja bisa 120, 130 gitu. Dan pada jangka lama itu akan memperberat fungsi jantungnya dan dapat menimbulkan gangguan fungsi jantung. Banyak juga pasien tiroid yang awalnya datangnya ke dokter jantung karena dengan keluhan cepat lelah, berdebar-debar, tapi setelah dievaluasi, selain masalah jantungnya ternyata ada penyakit dasarnya tiroidnya. Tiroidnya diobati, penyakit jantungnya juga akan perbaikan. Lain halnya dengan hipotiroid. Misalkan hipotiroid itu paling sering pada kasus autoimun, misalkan tiroiditis Hashimoto, atau karena pasien-pasien kanker tiroid yang sudah diangkat kelenjar tiroidnya. Nah, kalau obat hormon tiroidnya tidak diminum secara teratur, itu juga bisa menimbulkan komplikasi. Bisa sampai kalau yang berat, yang hipotiroid berat itu bisa sampai nggak sadarkan diri. Ya, penyakit tiroid kalau yang kelainan fungsi, kalau misalkan yang hipotiroid itu seharusnya bisa dikelola dengan baik. Memang ada kasus-kasus emergensi yang tadi saya bilang ya, bisa sampai nggak sadar. Kita bisa bilangnya nama istilahnya koma myxedema. Yaitu kalau hipotiroidnya terlalu berat, itu bisa sampai nggak sadarkan diri. Kalau hipertiroid yang berat, itu bisa membahayakan nyawa juga, kita bilangnya krisis tiroid. Jadi hipertiroid sampai demam, berdebar-debar, bisa sampai nggak sadarkan diri. Jadi bilangnya krisis tiroid. Jadi memang ada kasus emergensi juga, walaupun jarang, tapi bisa aja terjadi. Nah, tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya hipertiroidnya karena autoimun, itu seharusnya kita bilang bisa dikontrol dengan baik. Nah, untuk hipertiroid karena autoimun, biasanya pengobatannya memang lumayan lama ya. Bisa 1-2 tahun harus minum obat. Setelah itu kita lihat. Kalau sudah normal, nggak ada keluhan lagi, hormon tiroidnya normal, kita bisa coba stop obatnya. Kalau dalam 1 tahun dengan stop obat tidak kambuh, kita bilangnya masuk ke dalam remisi. Tapi masih mungkin bisa kambuh, jadi ada baiknya tetap kontrol rutin teratur untuk evaluasi fungsi tiroidnya. Beberapa faktor yang bisa menimbulkan kekambuhan, misalkan pertama rokok, kedua stres, itu 2 hal yang paling penting. Jadi bisa disembuhkan, tapi tetap harus kontrol teratur.